Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Iwa Sastra, jumpa lagi di Cerdas Aksi bersama Iwa Sastra. Saya memulai tayangan ini dengan sebuah pertanyaan. Menurut Anda, mungkinkah Megawati dan Jokowi renggang, retak, pecah, atau perang terbuka? Karena beberapa hari ini beberapa media memberitakan bahwa terjadi keretakan, kerenggangan, perpecahan, bahkan ada yang menulis perang terbuka antara Megawati dan Jokowi. Mungkinkah itu terjadi? Megawati dan Jokowi perang terbuka, retak, renggang, pecah. Mungkinkah? Asumsi ini muncul, kalau saya masih menganggapnya asumsi, karena kita belum pernah mendengarkan langsung pernyataan dari Megawati maupun Jokowi mengenai hal ini. Jadi menurut saya asumsi ini muncul karena diduga masing-masing pihak, yaitu Megawati dan Jokowi, memiliki jagoannya sendiri untuk Pilpres 2024 nanti. Ada yang menduga bahwa Jokowi cenderung ke Ganjar Pranowo, sedangkan Puan Maharani yang merupakan putri dari Megawati juga ingin maju sebagai calon presiden 2024. Nah, disinilah kemudian muncul asumsi bahwa ada kerenggangan, keretakan, perpecahan antara Megawati dan Jokowi, karena diduga Megawati lebih mendukung anaknya untuk maju pada Pilpres 2024 nanti, yaitu Puan Maharani, sedangkan Jokowi dianggap lebih cenderung kepada Ganjar Pranowo. Apakah benar demikian? Ya belum tentu, karena kita belum pernah mendengar secara langsung Jokowi mengatakan dukungannya hanya untuk Ganjar Pranowo. Karena seperti kita ketahui, Jokowi juga dekat dengan bakal calon presiden yang lain seperti Prabowo, Anies Baswedan, Airlangga Hartarto, dan beberapa capres lainnya, termasuk Erick Thohir, siapa lagi menteri-menteri ya Jokowi yang akan maju sebagai calon presiden, ataupun yang saat ini menjabat sebagai gubernur seperti Anies Baswedan, Ridwan Kamil, dan berapa tokoh lainnya memiliki kedekatan dengan Jokowi. Jadi kita belum bisa untuk langsung menyimpulkan bahwa Jokowi cenderung kepada Ganjar Pranowo. Yang ada adalah Jokowi sekarang sedang melirik-lirik siapa kira-kira yang pas nanti didukung oleh Jokowi. Masih punya waktu, lumayanlah waktunya, hampir 2 tahun ya untuk memikirkan itu, untuk melihat-lihat. Jadi Jokowi masih bebas ke sana kemari untuk melihat siapa yang pantas nanti untuk didukung oleh Jokowi. Mungkin karena sampai saat ini belum terlihat arah-arahnya Jokowi memberikan dukungan kepada Puan Maharani. Kalau menurut saya mungkin belum ada momentumnya saja. Kalau misalnya ada pertemuan, di dalam pertemuan itu ada Jokowi, ada Puan Maharani, ya bisa saja kemudian orang menafsirkan bahwa Jokowi juga mendukung Puan Maharani. Sedangkan Megawati, ya tentu dalam posisinya sebagai ketua umum, karena di PDI Perjuangan mutlak ketua umum yang menentukan siapa yang akan diusung partai sebagai calon presiden. Tentu posisinya ya udah bagus kayak sekarang. Diam aja dulu gitu ya, biarkah orang menafsirkan. Karena Megawati pun belum pernah memberikan pernyataan resmi mendukung Ganjar atau mendukung putrinya atau siapapun itu. Nah, jadi orang hanya berasumsi-asumsi. Paling-paling pernyataan Megawati tersebut diwakili. Ya, kita nggak tahu diwakili secara resmi atau enggak oleh kader partai. Oh, ibu seperti ini, ibu seperti ini, dan sebagainya. Ya, kita nggak tahu apakah itu ketika wartawan menanyakan, kemudian kader partainya berusaha untuk menjawab ya, dan rata-rata jawaban juga masih formal gitu ya, normatif. Nah, kembali pertanyaan tadi, apakah mungkin Jokowi dan Megawati akan muncul keretakan, akan muncul perpecahan ya di antara mereka gitu. Saya rasa hal seperti itu bisa saja terjadi nantinya, tapi tentu secara tertutup, tidak terbuka. Maksudnya begini, bisa saja Jokowi saat ini sedang melirik-lirik siapa yang akan didukung sebagai calon presiden, tapi ternyata mungkin pilihan Jokowi itu bukan kepada Puan Maharani misalnya gitu. Sementara kemudian PDIP akhirnya memutuskan Puan Maharani sebagai calon presiden PDIP. Nah, Jokowi rasanya tidak akan secara terbuka juga akan mengatakan mendukung siapa. Nah, mungkin secara diam-diam ya, karena di kabinet juga ada berapa ketua umum partai, ada berapa ya? Erlangga, cuma satu, ada Erlangga, kemudian ada Prabowo, ada 2 ya, ada 2 ketua umum partai, tapi kan dekat dengan ketua umum partai lain juga banyak ya, ada kedekatan dengan ketua umum partai lainnya. Ya, bisa aja nanti Jokowi menitipkan atau mendorong ya partai-partai tersebut berkoalisi untuk mendukung jagoannya. Bisa aja seperti itu. Misalnya taruhlah Jokowi nanti lebih kepada Ganjar misalnya, bisa seperti itu. Tapi kalau kita lihat juga berita yang muncul sekarang, kan ada juga muncul berita bahwa Jokowi inginnya itu adalah pasangan Prabowo dan Erick Thohir. Ada juga berita seperti itu. Ya, ada juga mengatakan Jokowi cenderung kepada
Ganjar Pranowo, ada juga seperti itu ya. Jadi bermacam-macam ya yang muncul gitu ya, berita-berita saat ini yang apa namanya, yang masih belum kita bisa simpulkan apa sebenarnya. Nah, namanya juga pengamat, kalau ditanya ya menjawab berdasarkan pengamatannya, apa yang diamatinya ya, apa yang diamatinya. Jadi kembali ke pertanyaan semula tadi, apakah akan ada perpecahan gitu ya antara Jokowi dengan Megawati gitu ya. Nah, jawabannya kalau pada saat sekarang ini belum bisa disimpulkan ada atau bahkan perang terbuka, karena keduanya belum pernah kan melakukan pernyataan secara terbuka untuk mendukung satu calon loh. Jadi kan kita masih melakukan asumsi-asumsi gitu. Jokowi bertemu dengan Prabowo, dianggap bahwa Jokowi dukung Prabowo. Jokowi bertemu dengan Anies, oh Jokowi dukung Anies. Jokowi bertemu dengan Ganjar, Jokowi dukung Ganjar, ya seperti itu. Ya bisa acara partai, kemudian misalnya Jokowi nggak diundang atau nggak hadir, wah ini pasti ada apa-apanya, boleh-boleh saja kan menduga-duga seperti itu. Tapi yang namanya Pilpres 2024 ini memang sangat menarik sekali. Perhatian kepada PDI Perjuangan, karena apa? Adanya perhatian khusus pada PDI Perjuangan, karena PDI Perjuangan ini adalah partai politik yang bisa mengusung calonnya sendiri. Ya, tanpa koalisi dengan partai yang lain, karena cukup ya, modalnya sudah cukup untuk bisa mengusung calon sendiri. Nah, partai PDI Perjuangan juga sebelumnya adalah partai yang berhasil mengusung calonnya hingga menang, itu Jokowi ya, berkoalisi dengan partai lain dan Jokowi menang. Tentu PDI Perjuangan juga ingin sekarang ini pada Pilpres 2024 calon yang diusung adalah calon yang kembali punya potensi untuk menang. Dan mekanisme di PDI Perjuangan, saya ulang lagi, mutlak ketua umum yang menentukan siapa sebagai calon presiden. Itu semuanya benar-benar dari ketua umum ya, ketua umum yang menentukan. Nah, Presiden Jokowi memang seorang presiden, tapi beliau bukan ketua umum partai, sehingga Jokowi tidak memiliki wewenang pada sebuah partai politik untuk menentukan siapa calon presiden. Tapi dengan posisi sebagai presiden dan memiliki anggota di kabinetnya adalah ketua umum partai dan juga memiliki hubungan baik dengan ketua umum partai lainnya, bisa saja kemudian Jokowi dengan posisinya sebagai presiden, sebagai sosok yang ingin juga memiliki pengganti yang bisa meneruskan apa yang sudah dirintis oleh Jokowi saat ini, bisa saja nanti itu juga meminta partai-partai politik tertentu berkoalisi untuk mendukung calon yang diinginkannya. Nah, bagi Megawati pada saat sekarang ini memang masih dilema, apakah Ganjar Pranowo atau Puan Maharani. Kalau seandainya Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan, jadi posisinya Puan bagaimana? Nah, ada juga mengatakan bahwa Puan Maharani ini akan nanti dipasangkan dengan Prabowo Subianto. Jadi kan masih banyak itu ya, masih banyak muncul pemberitaan ini dipasangkan dengan ini gitu. Nah, kalau seandainya Megawati kemudian cenderung untuk mengusung atau memilih Puan Maharani, nah Megawati juga realistis. Sampai saat sekarang ini survei Puan Maharani itu masih jauh gitu loh, masih jauh. 5 besar juga masih jauh, apalagi 3 besar, sehingga Puan Maharani bersama timnya masih harus bekerja keras untuk meyakinkan partainya atau meyakini ibunya sebagai ketua umum partai bahwa Puan Maharani layak untuk diusung PDI Perjuangan sebagai calon presiden. Nah, kira-kira itu jawabannya ya. Jawabannya apakah memang terjadi perang terbuka antara Megawati dengan Jokowi? Kalau menurut saya sekarang ini belum terjadi perpecahan atau apapun istilahnya itu ya, antara Jokowi dengan Megawati itu belum terjadi. Karena apa? Karena mereka berdua pun masih saling melihat, saling membaca ya, siapa kira-kira yang pantas untuk diusung nantinya gitu. Ya, demikian dulu Cerdas Aksi bersama Iwal Sastra. Bagi Anda memiliki pendapat yang lain, silahkan tulis di komen. Sampai jumpa.